Ya, Bilang. saya Edis TV. Tidak mengakui dia nih. Oke lah Dirman, karena kamu ingkar janji, kamu tidak mengakui, kamu belum berilmu. Saya Kita beri Dirman, kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. bahwa umat kurban itu tidak ada dan tidak jelas. Puas. Coba ulangi gimana? Coba Enggak, kamu coba ngomong saya bilangin dulu yuk. Lagi tadi. bahwa hari raya kurban itu tidak jelas. Udah? Ya bilang lengkap dong. Saya Dirman, saya muslim gitu. Saya Dirman Muslim. Hari raya kurban itu tidak ada. Berarti muslim merayakan hari raya kurban ini asal-asalan. Masa salah? Ya, terserah Anda. Glenn. Hari raya nggak jelas ya. Ya, kalau Tuhanmu jelas nggak? Lihat tuh teman-teman ya, seorang muslim nih mengakuinya, saudara-saudara. Kamu tanya ini. Oke, baiklah. Apa pertanyaanmu sekarang? Adakah Yesus pernah mengajarkan beribadah dalam gereja nyanyian di hari Minggu? Adakah Yesus pernah mengajarkan beribadah hari Minggu? Nggak ada. Nggak ada. Lalu kenapa kamu ikuti? Karena itu kebiasaan apa yang dilakukan oleh para rasul untuk memperingati hari kebangkitannya. Yang mana yang kamu dengar? Yesus atau Paulus? Masalahnya begini, kami ini tidak harus melaksanakan ini hari ini nggak harus begitu. Hari apa saja baik. Di mana Yesus pernah memerintahkan beribadah? Karena Yesus mengajar, karena Yesus memberitakan akan kebenaran itu hari apapun. Mana dalilnya? Oh banyak. Tiap-tiap hari ini. Tiap-tiap hari Yesus mengajar, tiap-tiap hari hari apa saja. Beribadah di hari Minggu nyanyian di dalam gereja. Ibadah itu apa sih memangnya? Iya, kamu nyembah Yesus tuh. Di mana pernah Yesus mengajarkan? Tiap hari, tidak harus hari Minggu saja. Di mana dalilnya? Di mana? Masalahnya orang Kristen itu tidak hari Minggu saja, hari apa saja. Di mana datanya, Dis? Kau modal kacamata saja kau. Baik. Gini, pertanyaanmu itu sama seperti ini. Iya, masalahnya begini. Pelan, tenang dulu ya, tenang. Tenang dulu. Tenang, tarik napas. Hembuskan. Wow. Tarik napas lagi. Nah. Jadi begini, Dirman. Kamu kan tanya begini. Kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Betul? Pertanyaanmu itu sudah salah. Karena orang Kristen ibadahnya setiap hari, bukan hari Minggu. Iya. Siapa bilang ibadahnya hari Minggu? Ibadah itu apa? Di mana datanya, Dis? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu karena kamu dulu yang sudah menuduh saya ibadahnya hari Minggu. Saya mau tanya dulu sama kamu, ibadah itu apa? Menyembah Yesus. Di mana datanya? Enggak, kata dasarnya apa ibadah itu? Artinya menuangkan. Kata dasar ibadah apa? Kata dasarnya, akar katanya apa? Menyembah. Aduh, kayak begini kamu ngajak diskusi saya. Jadi begini, ibadah itu bahasa Arab. Kata dasarnya itu adalah abdu atau penghambaan diri. Kamu kalau nanya, biar saya jelaskan, kamu dengarkan. Siap mendengarkan? Kata dasar ibadah itu kata dasarnya abada, dari kata abad, artinya hamba, penghambaan diri. Nah, penghambaan diri itu tidak dilakukan hari Minggu saja. Maksudmu hari Senin, Selasa, Rabu kami nggak menghambakan diri? Tetap menghambakan diri. Nah, adapun nih saya kasih tunjuk ayatnya, dalilnya nih. Sabar ya. Aduh, ini selain ditanya lain dijawab itu. Iya, ini saya tunjukkan. Saya bilang di mana Yesus mengajarkan beribadah di hari Minggu dalam gereja. Itu
Tarik napas ya, Dis. Jangan Ya, tegang. sabar. Baik ya. Aduh, beli kacamata dari mana itu, Dis? Saya punya Baik. kacamata, tapi kacamata las. Kamu mau Ini las, ini ayatnya nih. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Ini banyak orang juga salah mengerti tentang ayat ini ya. Ini adalah perkumpulan ya. Baik. Nih saya tampilkan ayatnya. Ya, yang mana, Dis? Ya mereka ini suka lari-lari dari tema teman-teman ya. Tapi yang jelas kamu sudah mengakui lah bahwa kurban itu nggak jelas. Nih di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah ini sebenarnya kata ini tidak ada ini sebenarnya di sini. Hanya pertemuan-pertemuan. Ya, coba kalau kita lihat di dalam terjemahan-terjemahan lain ya, misalnya nih kita lihat di dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Nih perhatikan. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaiknya marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi sebab kedatangan Kristus semakin dekat. Jadi sebenarnya hari Minggu itu hari perkumpulan. Nah, kita cek ya satu persatu kata per kata nih. Ya. Tadi pasal keberapa, ayat keberapa tadi? Ayat ke-25 nih. Nih ya, kita lihat kata per kata ya Dirman ya. Kata per kata ayat 25, sabar. Nah ini ya. Kita klik 25-nya. Nih, kata per katanya di sini. Nih. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nih bahasa Inggrisnya ya. Jangan meninggalkan perkumpulan nih. Di dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan meeting. Nih. Nah, kata meeting di sini ya. Nih. Ini sinagoga perkumpulan. Nih ya. Perkumpulan bersama dalam satu tempat nih. Inilah asal usul kata gereja itu dari sini katanya. Nah jadi hari Minggu menurut kebiasaan-kebiasaan orang-orang Kristen zaman dahulu, mereka berkumpul. Nah hari perkumpulan, jadi hari Minggu itu sebenarnya hari berkumpul satu sama lain untuk saling mengingatkan, berbagi, sharing, seperti itu. Nah kalau ibadah itu setiap hari, penghambaan diri. Makanya gereja itu sebenarnya artinya itu perkumpulan. Terus? Ini jadi ibadah itu nggak cuma hari Minggu saja, tetapi setiap hari, setiap saat, dari mulai bangun sampai ke tidur lagi. Berarti kalau kamu pergi di gereja, kamu menyembah Yesus atau tidak? Nggak nyambung lagi nih orang. Tujuanmu kamu pergi di gereja untuk apa, Dis? Udah dibilang ini kita berkumpul bersekutu dengan orang-orang percaya, sesama orang percaya. Berarti kamu menyembah orang-orang, bukan Yesus yang kamu sembah. Firman. Bingung tuh. Nih ya kita tampilkan, makanya Dirman, kamu itu tidak tahu apa-apa tentang agama Islam pun kamu tak tahu, apalagi agama Kristen. Nih loh, lihat nih. Supaya apa? Supaya seorang itu jangan menjauhkan diri nih ya. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Ini kata ibadah nih nggak ada ini. Makanya terjemahan LAI ini memang kadang-kadang memang banyak gabrulnya juga nih. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini baca saja satu perikop. Supaya apa? Supaya saling menguatkan. Supaya jangan merasa sendirian. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan itu nanti kita bisa saling sharing, bercerita tentang pengalaman iman dan lain sebagainya. Begitu. Boleh saya bantu, Dis? Silakan.
kamu tadi bilang berkumpulan di situ meeting, ya. Berarti kamu menyembah orang kumpulan, bukan menyembah kepada Yesus. Enggak, kenapa kesimpulannya seperti itu? Kalau kamu gabung-gabung sama temanmu, berarti kamu nyembah temanmu gitu. Wah, ini kamu itu, Dirman. Kalau kamu bertemu dengan sesama saudaramu Muslim, Bingung oke? bingung kata. Nggak bingung, apanya yang bingung? Kita itu ke masjid sholat, ya. Berarti ketika kamu bersama-sama ke masjid, berarti kamu nyembah orang-orang di masjid. Kita menyembah Allah karena kita angkat takbir Allah Akbar. Terus kenapa Tidak kamu kita tanya kepada saya hal yang sama? Kalau saya berkumpul dengan orang-orang di gereja, berarti kami menyembah orang-orang di gereja gitu. Berarti kalau Edis kumpul sama saya, berarti kamu sama saya. Minum dulu di bawah. Aduh. Heran gitu ya. Aduh, heran saya. Kenapa Muslim kayak begini? Tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Dia sudah mengakui bahwa acara ritual kurban itu acara nggak jelas. Dia sudah mengakui. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa Idul Kurban tidak jelas adalah seorang Muslim sendiri. Ya. Yuk, silakan.